Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang berhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja pada PPG Transformasi PAI tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Heni Rahmawati SPD, mahasiswa PPG PAI dalam jabatan batch 2 di LPTK UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dengan NIM 25404112137. Pada hari ini saya akan melaksanakan praktik pembelajaran di SMP Negeri 1 Banguntapan untuk uji kinerja pada kelas 7 dengan materi berperilaku ikhlas. Terima kasih, selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum kita mulai pelajaran pagi hari ini, kita berdoa terlebih dahulu ya. Silakan ketua kelas memimpin berdoa, dilafalkan dengan Anggi, Anindita, Fadila. Oke, kelasnya tadi Bapak Ibu sudah dibersihkan? Sudah yang 1, yang 3. Oke, laci-laci sudah bersih. Ada sampah tidak? Oke, aman ya. Oke, sebelum kita masuk ke pembelajaran, kita pembiasaan dulu ya. Kemarin kita tadarus minggu lalu sampai surah Al-Alaq. Sekarang dibuka berarti mulai surat Atin ya. Kita tadarus sebentar.
biar tambah semangat kita ice breaking dulu ya. Oke, perhatikan Ibu. Oke, nanti kalau Ibu ada kata Bu Heni bilang, berarti kalian baru melakukan ya. Tapi kalau tidak ada kata-kata Bu Heni bilang, berarti jangan lakukan ya. Bu Heni bilang pegang mulut. Bu Heni bilang pegang telinga. Bu Heni bilang lepaskan. Oke, Bu Heni bilang berdiri. Angkat tangan kanan. Bu Heni bilang angkat tangan kiri. Oke, turunkan. Ayo. Bu Heni bilang turunkan. Oke, silahkan duduk. Sekarang, oh iya, kemarin materi minggu lalu kita sampai bab apa? Asmaul Husna. Ada berapa kemarin? 9 Asmaul Husna. Yang kita pelajarin ada berapa? 4 aja. Ada apa aja? Al-Alim, Al-Bashir, Al-Sami, Al-Khabir. Oke, ada 4 itu ya. Oke, disiapkan dulu bukunya. Silakan buku tulis, buku LKS, alat tulisnya disiapkan dulu di meja sebelum kita mulai. Perhatikan kedua gambar di depan. Oke, gambar yang kiri ini merupakan gambar apa? Menolong ya, menolong bapak-bapak yang terjebak di sungai ya. 2 orang anak menolong bapak-bapak yang sedang terjebak. Kalau yang sebelah kiri ya, ngajak temannya jatuh, nangis, malah diejek, diketawain. Oke. Mana di antara 2 ini yang termasuk perilaku ikhlas? Yang kanan. Kalau dari kalian yang kiri ya. Berarti kalau yang sebelah kiri ya, yang menolong bapak-bapak yang sedang yang kesusahan ya, yang kesusahan di jalan, dia terjebak di sungai ya. 2 anak ini dia menolong bapak-bapaknya. Oke. Hari ini kita materinya adalah berperilaku ikhlas. Berperilaku ikhlas. Oke. Dari kedua gambar tadi, menurut kalian ikhlas itu apa sih secara gambaran umumnya aja? Melihat dari kejadian tadi, menolong tanpa mengharapkan imbalan. Oke. Tujuan pembelajaran kita dulu pada hari ini ada 3, cuma ada 3 ya. Yang pertama tadi dapat menjelaskan pengertian dari ikhlas, yang kedua dapat menyebutkan dalil ikhlas nanti apa, surat apa ya. Yang ketiga contoh ikhlas dalam kehidupan sehari-hari. Oke, pengertiannya dulu tadi kalau sudah menyebutkan kalau ikhlas itu adalah menolong tanpa mengharapkan imbalannya. Ternyata ada 2 nih, secara bahasa sama secara istilah. Kalau secara bahasa dia artinya dari kata akhlasa. Akhlasa dari bahasa Arab yaitu memurnikan atau membersihkan ya. Ikhlas berarti hatinya bersih, memurnikan ya. Kalau secara istilah itu memurnikan niat dalam beribadah dan beramal hanya karena Allah tanpa mengharap pujian. Tadi benar ya. Nah, ini adalah dalil tentang ikhlas. Kita baca bareng-bareng, ada di surat Al-Bayyinah ayat 5. Sudah familiar ya? Yuk kita baca dari ta'awud bareng-bareng. 1, 2, 3. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma Menteri Agama menolong pemberbagi pahalanya berlipat ganda. Terus semangat Rudi berbagi ilmu, mengajar bahasa Jepang dengan bayaran seikhlasnya. Dari kedua artikel ini, apakah dua-duanya ini mencerminkan perilaku ikhlas? Iya. Iya. Yang pertama itu karena apa? Ikhlasnya karena apa? Menolong korban banjir ya, dapat pahala berlipat
ganda. Yang kedua itu ikhlasnya karena apa? Berbagi ilmu dengan bayaran ya seikhlasnya. Ya, untuk hasil kerja. Oke, silakan berkelompok 4 orang ya, sesuai yang udah Ibu bagi melalui asesmen formatif yang minggu lalu. Silakan berkelompok dulu. Kelompok 2. Kelompok 2. Nanti dipasang. Kelompok 3. Silahkan boleh dicari artikel beritanya, boleh dituliskan ke dalam LKPD. Kalau sudah, nanti dituangkan ke dalam mind map ya. Ini yang dipresentasikan mind map-nya ya. Jadi nanti kalian bisa menjelaskan pengertian ikhlas melalui mind map-nya itu apa, pentingnya ikhlas itu apa aja, sama contoh dari situasi tersebut itu apa ya. Guys, boleh cari-cari contoh, nanti bisa di sini ikhlas, nanti kamu pengertiannya apa, nanti pentingnya apa, terus nanti contohnya apa. Enggak. Beda. Secara peta konsepnya. Mind map itu peta konsepnya ya, gede ya. Nanti kalian presentasinya bisa bawa LKPD-nya, nggak apa-apa, tapi nanti yang ditunjukkan yang ini ya. Ini hasil kerja mind map saya gitu. Nanti ada, silahkan sekreativitas kalian aja, boleh cari referensi di internet ya tentang mind map atau peta konsep ya. Jadi kalau mind map itu sendiri apa? Oh ya udah, nggak apa-apa. Pentingnya betul yang ini, sama nanti dikasih contohnya. Nah, contohnya bisa dari yang kalian ini, bisa dari yang apa, artikelnya ini ya contohnya. Itu oke, perhatikan. Kelompok 2 akan mempresentasikan hasilnya. Silahkan, bisa dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kerja kami. Menurut pendapatmu, apa yang dimaksud dengan ikhlas? Melakukan sesuatu dengan tulus tanpa mengharapkan imbalan atau pujian. Ada yang mau bertanya? Ada pertanyaan? Oke. Kelompok 3 silakan pertanyaannya. Ikhlas punya banyak manfaat seperti meningkatkan kebahagiaan, meningkatkan kedamaian batin, mempererat hubungan dengan orang lain, dan seterusnya. Ada yang lagi yang mau bertanya? Tidak ada? Oke, boleh ditutup. Sekian dari kami, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tepuk tangan buat kelompok 2. Oke, tadi kelompok 3 sudah maju ke depan mempresentasikan hasil karyanya melalui mind map ya. Jadi mereka sudah menjelaskan tentang pengertiannya ikhlas, terus pentingnya ikhlas, dan juga cara menerapkan ikhlas menurut contoh yang ada di LKPD ya. Oke, jadi dapat kalian ketahui bahwa sudah ditemukan ikhlas itu apa menurut kalian? Tadi yang sudah kalian tuangkan dalam LKPD. Oke, ikhlas itu merupakan sikap yang tanpa mengharapkan pujian, tanpa mengharapkan imbalan, ya itu ya, ikhlas. Dibuka Quizizz ya, di dalam Google dibuka Quizizz. Oke, silakan habis ini nanti dikerjakan kuisnya, ada 5 soal. Nanti silakan dikerjakan, nanti ada rankingnya di papat. Oke, Ibu mulai dari sekarang. Jadinya ini ya yang terakhir ya.
Faradila, Aldi, sama Afika. Oke, setelah kita melakukan pembelajaran, setelah mengerjakan LKPD, setelah membuat mind map, presentasi, dan juga sudah mengerjakan kuis, kira-kira apa yang dapat kita simpulkan dari pembelajaran berperilaku ikhlas hari ini? Apa Mbak, siapa ini namanya? Kansa. Ya. Apa yang dapat kita simpulkan Mbak hari ini tentang berperilaku ikhlas? Oke, sip. Mempunyai banyak manfaat ikhlas dalam kehidupan dan kita bisa menemukan berbagai contoh ikhlas dalam kehidupan. Oke, tadi Ibu ulangi sekali lagi, berarti dapat disimpulkan bahwa ikhlas itu adalah menolong orang lain tanpa pamrih, tanpa mengharapkan imbalan. Terus pentingnya ikhlas juga ada beberapa. Yang pertama dapat ridho dari Allah, menghindarkan dari perbuatan ria, terus membuat hati menjadi tentram. Itu terakhir juga, ya. Ada refleksi, silahkan dituliskan dalam kertas yang Ibu bagi ini. Dituliskan tentang itu ya, bagaimana perasaan kalian setelah mengikuti pelajaran PR pada hari ini, dan juga apa yang akan kalian setelah melakukan materi ikhlas. Oke, silakan dituliskan dalam kertas. Nanti kalau sudah ditempel ke depan di kertas putih itu ya. Oke, itu tadi ya pembelajaran kita pada hari ini. Minggu depan, pembelajaran selanjutnya yaitu kita belajar tentang dampak positif ikhlas ya. Bisa dipelajarin dulu di rumah tentang dampak positif ikhlas. Oke. Ada pertanyaan dulu sebelum Ibu tutup? Tidak ada? Oke, sudah paham semua ya untuk materi hari ini berperilaku ikhlas ya? Oke. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, marilah kita tutup pembelajaran pada hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Oke, sekian dari Ibu, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Reni. Selamat pagi. Selamat pagi.